Hai sahabat Obatin, ini adalah air cucian beras. Ketika kita mencuci beras, seringkali yang namanya air cucian beras itu langsung kita buang begitu saja. Padahal ya sahabat Obatin semuanya, bahwa air cucian beras ini punya banyak sekali manfaat, terutama buat menyuburkan tanaman. Dan pengen tahu kira-kira bagaimana sih detailnya tentang manfaat dari air cucian beras ini? Maka tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu ya, boom. Buat Anda yang sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat Obatin, pernah tidak Anda melihat orang menyiram air cucian beras seperti ini ke tanamannya, dan kemudian ternyata tanamannya tiba-tiba tumbuh subur? Lalu pertanyaannya, kenapa sih kok bisa tanah kita menjadi subur? Nah, jadi menurut Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM, air cucian beras sebenarnya memiliki beberapa kandungan, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Silahkan. Nah, itulah kenapa ya sahabat Obatin, tanaman kita menjadi lebih cepat subur berkat disiram sama air cucian beras ini. Dan mari kita bahas satu persatu apa saja sih kira-kira manfaat detail dari air cucian beras ini. Mari kita mulai. Pertama, sebagai zat perangsang tumbuh atau disingkat dengan ZPT ya sahabat Obatin. Jadi yang namanya air cucian beras itu dapat dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman karena ada yang namanya kandungan karbohidrat dan juga vitamin B1 yang terkandung di dalam air cucian beras, yang dapat menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan juga giberelin. Ausin sendiri diketahui bermanfaat buat merangsang pertumbuhan pucuk tanaman dan juga memunculkan tunas baru. Sedangkan giberelin ya sahabat Obatin digunakan buat merangsang pertumbuhan akar tanaman. Dan sebagai pengetahuan juga buat Anda ya sahabat Obatin, bahwa pupuk gandasil baik gandasil D dan juga gandasil B ya sahabat Obatin memiliki kandungan yaitu aneurin dan juga riboflavin. Dan kalau sahabat Obatin tahu aneurin itu ternyata adalah vitamin B1, artinya dengan mengaplikasikan air cucian beras seperti ini ya sahabat Obatin pada tanaman Anda, sama saja Anda sudah memberikan pupuk gandasil ya sahabat Obatin pada tanaman Anda. Kemudian yang kedua yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman kita. Jadi pada limbah cucian beras seperti ini ya sahabat Obatin, yang kemudian kita fermentasi selama 1 minggu, ternyata ditemukan yang namanya hamir. Dan hamir diketahui bermanfaat buat pertumbuhan tanaman kita karena mengandung yang namanya hormon dan juga enzim ya sahabat Obatin, yang dapat meningkatkan jumlah sel aktif dan juga perkembangan akar serta membentuk zat-zat antibakteri yang pastinya berperan banget dalam pertumbuhan tanaman kita. Dan selain mengandung hamir, air cucian beras yang kaya gini ya sahabat Obatin juga mengandung fosfor. Yang kita tahu bahwa fosfor itu sangat bermanfaat buat tanaman kita. Dan fungsi unsur hara fosfor yaitu salah satunya adalah mendorong pertumbuhan tunas kemudian akar, serta berperan banget pada saat masa generatif tanaman. Dan juga fosfor dapat meningkatkan aktivitas pada unsur hara lain seperti nitrogen dan kalium ya sahabat Obatin, sehingga terjadi keseimbangan nutrisi pada tanaman kita. Dan untuk lebih detailnya tentang apa sih kira-kira manfaat unsur hara fosfor, maka sahabat Obatin bisa nonton pada video ini ya sahabat Obatin. Kemudian yang ketiga, air cucian beras seperti ini ya sahabat Obatin ternyata juga dapat menghambat pertumbuhan patogen. Air cucian beras ini mengandung keanekaragaman mikroorganisme yang dapat melawan bakteri jahat yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman kita. Dan salah satu mikroorganisme yang dihasilkan dari air cucian beras itu adalah salah satunya adalah bakteri Pseudomonas ya sahabat Obatin, yang merupakan mikroorganisme pelarut fosfat
yang dapat beradaptasi serta memperbanyak diri dengan baik ya sahabat batin pada sistem perakaran tanaman kita. Sekaligus juga dapat menghambat perkembangan patogen pada tanaman pertanian kita, terutama sekitar perakaran tanaman kita. Dan untuk penjelasan lebih lengkap tentang Pseudomonas ya sahabat batin, saya sudah buatkan videonya pada video yang ini ya sahabat obatin. Kemudian yang keempat yaitu air cucian beras seperti ini juga sebagai sumber energi bagi tanaman kita. Di dalam air cucian beras itu terkandung yang namanya karbohidrat, di mana karbohidrat adalah sumber energi bagi semua makhluk hidup. Dan karbohidrat yang ada pada air cucian beras yang seperti ini ya sahabat obatin, nantinya berfungsi sebagai pasukan energi pada proses pertumbuhan tanaman kita, yang pastinya bakal mempercepat pertumbuhan tanaman. Dan juga otomatis juga ya sahabat obatin, bakalan mempercepat usia tanaman mengalami pembungaan, bahkan mengalami pembuahan. Dan itu kan yang paling Anda inginkan. Maka sering-sering memberikan air cucian beras pada tanaman Anda. Logikanya gini ya sahabat batin, kita aja nih yang biasanya kalau nggak punya energi pasti bakalan gimana ya, pasti bakalan lemes kan. Tetapi kalau kita punya energi maka otomatis kerja kita bakalan lebih semangat, dan secara rezeki kita pun jadi semakin mengalir, lancar, bergaya sahabat batin. Kemudian yang kelima, manfaat dari air cucian beras ini adalah dapat merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman. Jadi pemberian air cucian beras sepertinya sahabat batin pada saat tanaman masih dalam masa vegetatif itu ternyata bagus sekali lah sahabat batin. Ini diperkuat oleh penelitian dari Supriyatno pada jurnal berjudul Pengaruh Pemberian Air Cucian Beras Terhadap Pertumbuhan Vegetatif Tanaman Lada. Ternyata dengan pemberian air cucian beras dengan konsentrasi 400 ml per liter itu ternyata memberikan pengaruh yang baik ya sahabat batin terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman lada. Terutama pertumbuhan vegetatif tanaman yang ditandai dengan peningkatan jumlah daun tanaman, kemudian berat basah tanaman dan berat kering tanaman ya sahabat obatin. Kemudian yang keenam yaitu dapat digunakan sebagai media penghancur terbaik pada pembuatan pupuk organik cair dibanding hanya dengan menggunakan air biasa. Air cucian beras itu pada dasarnya hanya sebagai limbah ya sahabat batin, namun ternyata memiliki nutrisi yang luar biasa. Makanya air cucian beras dapat menjadi pengencer terbaik ya sahabat batin. Dibandingkan kita tuh hanya menggunakan air biasa. Dan untuk mengumpulkan air cucian beras dalam jumlah yang banyak, Anda tuh nggak mesti langsung ambil beras yang banyak kemudian ngasih air, ambil airnya yang nggak gitu ya sahabat batin. Tetapi Anda bisa kumpulkan setiap hari. Misalnya hari ini Anda bisa membeli 1 liter, misalnya besok 1 liter, besoknya 1 liter lagi gitu ya sahabat batin. Terus sampai 10 hari, maka dalam 10 hari ke depan bakal Anda dapatkan beberapa liter, dapat 10 liter ya sahabat batin air cucian beras yang kemudian dapat Anda gunakan sebagai pengencer untuk pembuatan pupuk organik cair. Kemudian yang ketujuh, dapat meningkatkan hasil tanaman terutama pada fase generatif. Nah, jadi sahabat batin, pada masa generatif tanaman juga lebih banyak membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium. Dan pada air cucian beras sudah terkandung unsur hara apa yang tadi yang di tabel, yaitu fosfor ya sahabat batin, dengan presentasi yaitu lumayan lah. Hal ini pastinya bakal sangat bermanfaat buat tanaman kita pada fase generatif. Kemudian yang kedelapan, air cucian beras dapat membantu pemulihan tanaman yang sedang sakit. Air cucian beras ya sahabat batin yang difermentasi sehingga menimbulkan suatu jamur yang namanya jakaba ternyata mampu memulihkan tanaman yang menguning disebabkan oleh hama jenis kutu ya sahabat batin. Jadi kami pernah menemui ini tanaman terong kami ya sahabat batin mengalami kuning, dan kemudian kami coba kocorkan air jakaba sahabat batin yang pada dasarnya bahan dasarnya pembuatannya adalah air cucian beras. Dan itu ternyata dalam 1 minggu alhamdulillah pulih kembali ya sahabat batin. Kemudian manfaat air cucian beras yang ke-9 yaitu dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia atau pupuk sintetis sampai 50% loh sahabat batin. Jadi kandungan zat perangsang tumbuh dan keberadaan mikroorganisme pada
air cucian beras terancam mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman, terutama pada fase vegetatif. Dan hal ini secara otomatis dapat mengurangi kebutuhan pupuk sintetis yang pastinya bakalan menurunkan biaya produksi Anda dan bakal menghemat modal ya sahabat batin. Dan yang ke-10 yaitu dapat menjadi salah satu alternatif pemupukan pada pertanian organik. Jadi dengan pengaplikasian air cucian beras sepertinya sahabat batin yaitu begitu luar biasa manfaatnya, mulai dari kandungan zat perangsang tumbuhnya dan kemudian keberadaan unsur hara makro ya sahabat batin dan juga unsur hara mikro, kemudian keberadaan mikroorganisme yang di dalamnya yaitu berfungsi sebagai biofertilizer, kemudian biostimulan serta bioprotektan pastinya dapat diterapkan untuk mendukung pertanian yang minim kandungan residunya sehingga produk pertanian yang Anda hasilkan lebih minim residunya dan juga pasti lebih sehat buat konsumsi ya sahabat batin. Nah itu tadi ya sahabat batin 10 manfaat rahasia dari air cucian beras. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda semuanya, amin. Dan sekali lagi saya ingatkan, jika Anda menyukai video ini, maka Anda silahkan klik tombol jempolnya biar saya tahu seberapa banyak sih kira-kira orang yang suka pada video seperti ini. Dan setelah ini Anda ada 2 buah video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tuh tambah banyak lagi ya sahabat batin. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya David dari channel Obatin Sawahmu, petani cerdas, pertanian maju, jaya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.